Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi, dan ini adalah segmen Hendra Menjawab. Di sini saya coba akan menjawab atau menanggapi salah satu komentar dari sahabat kita yang menanyakan tentang, Mas, apakah bisa sejalan usaha warung dengan usaha rongsokan? Nah, sementara ini dijalani sendiri. Jadi mungkin maksudnya antara usaha warung dan juga rongsokan ini nggak ada yang bantu ya, jadi dilakukan sendiri. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit menambah masukan lah buat sahabat kita yang kebetulan menanyakan tentang ini ya. Jadi begini ya sahabatku, untuk usaha rongsok ini bisa berbarengan ya, bisa berbarengan atau jalan bersamaan ini dengan warung, tapi warungnya jangan warung makan ya, jangan warung makan atau istilahnya warung pakaian ya, atau warung-warung yang memang dibutuhkan kebersihan ekstra ya. Ya memang kita sebaiknya memang menjaga kebersihan, tapi kalau untuk warung makan kan dibandingkan dengan warung yang lain ini menuntut kita untuk ekstra ya masalah kebersihan ya. Jadi kalau untuk rongsok ini bisa bersamaan dengan warung sembako atau warung manisan ya. Misalkan di situ jual rokok, jual gula, jual telur, jual beras dan lain sebagainya ya. Tapi walaupun begitu ya, kalau bisa tempat nampung rongsok kita jangan sampai terlihat terlalu kumuh ya. Dan juga yang perlu diperhatikan, berikan akses atau jalan untuk ke warung itu yang lebih bersih ya. Jadi karena beda ya, kalau misalkan orang mau nimbang rongsok ke tempat kita ya, ini kalau orang rongsok udah biasa ya ngelihat yang berantakan dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang memang enggak terjun di dunia rongsok ya, ini lebih beranggapan bahwa rongsok itu sesuatu hal yang kumuh ya, kotor ya. Jadi untuk itu walaupun jalan bareng ya, mungkin tempatnya bersebelahan, tapi usahakan untuk akses atau jalan ke warung itu sedikit dirapihkan. Nah, terus juga untuk tempat rongsok nampungnya jangan yang misalnya terlalu berantakan ya. Jadi bisa dirapihkan yang ini di belakang ya, di belakang warung misalkan kan, yang istilahnya barang sangat berantakan. Nah, nanti sambil kita beresin jenis logam atau ngikat-ngikat kardus, kita sambil istilahnya nunggu warung ya. Dibandingkan kita hanya buka satu usaha ya, misalkan cukup warung aja ya, di saat nggak ada pembeli kita manyun ya, bengong. Tapi kalau kita ada usaha warung plus rongsok, jadi di saat nggak ada pembeli ya di warung kita bisa mengerjakan kerjaan rongsok ya, misalkan untuk ngikat kardus, beresin duplek dan lain sebagainya. Nah, terus ada keuntungannya juga ya, kalau bukanya barengan ini nanti bisa dibuat sistem barter ya. Misalkan ada orang ya, misalkan di kampung dalam kondisi sulit, kadang-kadang kita mau beli kopi aja ini nggak punya uang. Nah, dengan begitu bisa nanti ya orang-orang kampung itu bawa kardus misalkan sekilo atau 2 kilo, ditukar apa ya, misalkan ditukar kopi saset, atau misalkan ditukar micin, tukar garam, tukar gula dan lain sebagainya ya. Jadi di situ dari rongsok kita dapat keuntungan, dari warung juga dapat keuntungan. Tapi ini sekali lagi, kalau usaha rongsoknya ini memang yang sudah mangkal. Tapi kalau yang dimaksud usaha rongsok ini kita keliling ya, kelilingan di kampung-kampung, itu tetap bisa. Tapi di saat kita keliling ya, warung otomatis tutup dulu. Nah, baru setelah kita pulang di rumah sambil beberes rongsok, warung baru buka. Ini kalau memang yang nangani ya, ini hanya sendirian. Nah, selain itu juga untuk usaha rongsok ini tepat sebenarnya kalau disandingkan ya dengan usaha atau toko material, misalkan toko besi ya. Kadang-kadang ada penduduk ya atau warga yang butuh besi tapi mau beli misalkan untuk besi beton ya, besi behel ya. Ini kan panjangnya 12 meter, mau beli 12 meter kelebihan sementara butuhnya hanya
misalnya 1 meter atau 2 meter ya. Nah, di situ nanti ya, kalau misalkan kita memang punya usaha material dan juga punya usaha rongsok ya, di situ nanti ada pilihan. Kalau mau beli baru yang ini tapi harus 1 batang, sementara ada misalkan sesuai kebutuhannya yang kebetulan ukuran 1 meter atau 2 meter dan lain sebagainya ya. Jadi untuk usaha rongsok dengan toko material ini bisa jalan, toko sembako juga bisa ya, atau toko manisan, asal jangan ya, sekali lagi warung makan ya, jangan warung makan atau warung pakaian. Tetapi walaupun nanti disandingkan dengan warung sembako atau manisan, ini biasanya kalau untuk rongsok ya, yang sering kita hadapi itu banyak tikus ya, apalagi kalau di kota itu tikus got ya, tikus warok yang gede-gede itu, yang kucing aja sampai takut ya. Nah, jadi perlu perhatian lebih, perhatian ekstra untuk bisa memberantas tikus tersebut ya. Nah, kalau misalkan di kampung ada juga tikus-tikus tanah ya, tikus nying-nying, tikus-tikus yang sering di atas plafon dan lain sebagainya ya. Jadi kalau untuk rongsok itu biasanya banyak banget tikus. Nah, kalau kita usahanya disandingkan dengan usaha warung, sebaiknya memang ada perhatian ekstra atau cara ekstra untuk mengatasi supaya tikus-tikus tersebut nggak nyerang ke warung kita. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi buat sahabatku, apapun ya, kalau memang kita niat ya, itu pasti bisa kita lakukan ya. Yang penting sahabatku nggak gampang ngeluh, nggak gampang nyerah, karena kalau misalkan 2 usaha ini terus ditangani sendiri memang agak capek ya, itulah namanya kita usaha ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.